Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Allah, semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan syurga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan syurga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah, manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan syurga, bersolawatlah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebentar. Nah, sudah saya buka mic-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillah. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali di kajian Inspiring Love di Pejuang Subuh. Insya Allah nanti akan ditemani oleh Ustazah kita, Bu Dewi Diana Sofia, yang insya Allah akan menemani teman-teman sampai jam 7 ke depan. Marilah sama-sama teman-teman kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan berdua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman masih on nih. Karena ada beberapa video yang off nih. Masih standby ya, yang enggak menyalakan videonya, insya Allah masih berada di depan Zoom-nya. Alhamdulillah. Yang belum mendengar suaranya, mungkin kalau di HP bisa klik tanda speaker ya, tanda speaker di pojok kiri. Nah itu bisa diklik 2 kali. Atau bisa live dulu nanti join lagi. Baik teman-teman, sebelum evaluasi materi minggu lalu, saya minta sama teman-teman semua, yuk kita saling mendoakan teman-teman kita semua yang ada di grup Pejuang Subuh maupun yang ada di manapun berada ya, kita sama-sama saling mendoakan. Saya beri waktu kepada teman-teman untuk
saling mendoakan langsung atau bisa di kolom chat yang ada di ruang Zoom ini. Mangga kepada teman-teman kita saling mendoakan, mendoakan teman-teman kita maupun teman-teman yang ada di luar sana. Silahkan teman-teman kita saling mendoakan di ruang Zoom atau boleh berdoa langsung ya, dinyalakan mic-nya juga itu boleh. Mangga saya kasih waktu ya sebelum saya persilahkan untuk evaluasi materi minggu lalu. Iya, iya. Ini alhamdulillah sudah ada doa ya dari teman-teman kita. Bismillah, semoga teman-teman pejuang subuh dan keluarga sehat-sehat dan diberi kemudahan untuk senantiasa beramal solih hari ini. Semangat thalabul ilmi pagi ini, tetap semangat. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum saya serahkan kepada pemateri pagi hari ini, saya minta sedikit review ya, review materi minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi Diana. Mangga kepada teman-teman yang hadir di minggu lalu, maupun minggu lalu hadir di Facebook, maupun hadir di Zoom, silahkan untuk berbagi reviewnya terlebih dahulu sebelum saya serahkan ke Bu Dewi. Yuk, teman-teman, hadir minggu lalu. Umu Kosam minggu lalu hadir. Hadir. Bisa berbagi evaluasi Umu Kosam. Saya dikit catatannya, nanti nambahin teh. Ya. Bentar nih, lagi nyalain laptop dulu. Ini ada doa dari teman kita. Bismillah, hamba mohon sehatkan Ustazah Dewi dan Tayani. Dan teman-teman pejuang subuh, semoga selalu dalam keberkahan, selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk, mangga teman-teman. Sambil menunggu Umu Kosam, silahkan dari teman-teman yang minggu lalu hadir, berbagi materinya terlebih dahulu. Ini mati lampu, mati suara, mati gaya, mati video. Jadi silahkan teman-teman untuk mempercepat. Ini kalau diam-diaman diam semua ini. Ada Mbak Siti Anggi. Mangga kalau mau berbagi materi minggu lalu, nanti dilanjut sama Umu Kosam.
mau ini dulu sedikit ya nih catatan saya. Ya, tidak apa. Eh, Mbak Siti Anggi jadi mau berbagi karena mic-nya di mute. Tunggu dulu, anak saya malah nangis. Oh, nggak apa-apa, nanti saya temenin nangisnya. Sini. Oh, putranya yang nangis. Yang kemarin tuh ayat-ayat aja ya. Ya. Iya. Yang tentang kelanjutan yang hamba Dunia. Iya, pencinta dunia. Saya catatnya yang ciri-ciri selanjutnya ada di tunggu sayang. Surat Al-Hadid ayat 20 ya. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ya, terus dilarang kagum terhadap dunia yang catatannya sedikit banget. Surat At-Taubah ayat 85. Larangan kagum terhadap harta dan anak-anak mereka yang mencintai dunia. Terus ada Quran surat Fussilat ayat 51. Ciri orang yang pecinta dunia ingat kepada Allah hanya ketika ia ditimpa malapetaka. Kemudian memiliki teman yang tidak mengingatkan kepada Allah. Menjadikan aktivitas belajar agama hanya sebagai mengisi waktu sisa kita berkarir. Terus selanjutnya, kita merasa sangat malas dan berat saat melakukan ibadah. Udah Teh Yani itu aja. Ya, oke. Terima kasih ya, Mbak Siti Anggi. Nanti insya Allah akan ditambahi oleh teman-teman yang lain. Mangga, Ummu Kosam sudah siap? Ya, sedikit ya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di catatan saya kemarin itu membahas tentang hamba dunia itu ya, cinta dunia, berangkat dari pemahaman kita yang pekan-pekan lalu terkait dengan betapa susahnya nih kita menghamba kepada Allah dan betapa susahnya kita istiqomah diantaranya untuk bangun malam diantaranya begitu ya. Dan ternyata poin yang terpenting itu adalah karena kita menjadikan dunia ini begitu segalanya gitu, bahkan kita cintai. Dan ini menjadi nasihat juga buat saya ya, bahwa di ayat-ayat kemarin sama dengan catatannya Bu Anggi tadi, di Quran surat Al-Hadid, Al-Fusilat, Yunus, itu kita semua para pejuang subuh ini diingatkan kembali tentang apa itu dunia, siapa itu dunia, sehingga jangan sampai nih ketika ayat-ayat Al-Quran ini sudah dijelaskan kepada kita semua, kita ini tertipu, kita ini menjadikan dunia dan isinya itu memiliki pandangan yang berlebih gitu, padahal Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan dunia ini sesuai porsinya gitu. Jadi dan ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya dari banyak ayat-ayat itu. Saya juga baru tahu ternyata begitu ya pandangan dunia itu, sedangkan saya pribadi gitu ya, dan mungkin teman-teman yang lain juga, kita kadang menjalani kehidupan kita sehari-hari ini banyak nih
yang sibuk gitu sama urusan dunia, yang ketipu gitu ya, bahwa dunia ini permainan gitu ya, bahwa ya dunia ini ya sementara, tapi kalau diaplikasikan memang subhanallah gitu ya, sebuah pemahaman yang luar biasa, sehingga ada banyak juga tuh ayat-ayat yang dijelaskan bahwa banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Ini memotivasi kita juga untuk jangan terlena sama dunia, merubah pandangan kita nih sama dunia ini harusnya kayak gimana, terus menghambanya kita kepada Allah dengan banyak minta, dengan banyak berdoa. Itu mungkin Teh yang ada di catatan saya. Oke, siap. Alhamdulillah. Jazakillah khair ya kepada Ummu Kosam dan Mbak Anggi yang sudah berbagi review minggu lalu. Alhamdulillah. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru bergabung baru kali ini, bergabung baru hari ini. Ada? Kalau ada, silahkan boleh nyalakan mic-nya. Ada atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Rohana dari Tegal, apakah baru pertama ikut kajian pejuang subuh, Ibu? Iya, kemarin memang ikut sebentar karena masih pusing kepalanya, baru sembuh ya. Ini alhamdulillah sudah mulai aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua umat yang ada di grup ini. Semoga kita selalu istiqomah. Amin. Terima kasih. Saya telah dihubungkan atau diambil alih ke acara ini. Alhamdulillah saya sangat luar biasa senang karena selama ini saya ikut kajiannya ke Cirebon dengan bapak-bapak gitu, tapi nggak apa-apa, kita nggak pernah pakai apanya di Zoom langsung ini video ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya bergabung di sini memang luar biasa, yang saya sangat nantikan. Emang apa ilmu yang saya hanya dapatkan hanya sedikit, jadi masih minim sekali ilmu yang saya punya itu. Jadi terkadang setelah diikutkan dengan acara-acara ini sangat luar biasa, sangat saya aktivitas sekali, ingin mengikuti semua kegiatan yang memang luar biasa menurut keinginan kita, menurut keinginan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dipermudah di jalannya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendapatkan ridhonya selalu dalam setiap langkah kita dan nafas kita. Itu saja. Saya mohon maaf, saya Rohana dari Tegal. Sebetulnya saya orang asli Sumedang gitu kan. Ngerti bahasa Sunda berarti ya. Saya mohon atur restu tiasa hilap. Jangan lemes-lemes, Bu. Saya juga nggak mudeng kalau terlalu lemes. Sami abdi orang Sumedang asli, tapi cuma di usaha di Tegal. Ini bahasa Jerman keluar. Sami di Sumedang. Cuma saya kan kebetulan suami orang Padang, jadi saya rumah makan Padang. Tapi selalu saya bikin owner masakan Padang gitu loh. Termasuk saya ownernya bumbu rendang Barokah yang alhamdulillah itu nama yang diberikan sama Ustadz Samsul. Bu Rohana ini apa yang ada di kelompok itu ya, Kafah 9 pembinaan? Betul sekali. Betul. Laras. Ya, alhamdulillah. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya perkenalkan diri tersebut untuk semua umat yang ada di sini. Semoga kita selalu dalam kesinambungan Allah Subhanahu wa taala dalam gerak langkah kita semua. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutannya membawakan aura yang semangat ya teman-teman semua. Alhamdulillah. Tetap semangat dan semoga kita diistiqomahkan selalu di jalan Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Kita panggil dulu. Assalamualaikum Bu Dewi. Alhamdulillah nih sudah on videonya. Jangan harus nyebut kopi dulu baru keluar ya. Keluar udah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Yang kurang jelas tempelin ke laptopnya aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Datain ini merahnya.
Ya, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Ada backsound ya, Teh, ini masuk enggak? Sebentar saya matiin yang ini dulu ya. Oh iya. Ya, alhamdulillah, amin. Teman-teman semuanya, kita dipertemukan oleh Allah lagi di pagi yang insya Allah di sini segar sekali. Saya lagi di kampung, ada suara ayam, malum ya. Alhamdulillah, di pagi hari ini ya kita bersyukur lagi kepada Allah, bersyukur lagi dan terus bersyukur insya Allah, alhamdulillah karena Allah mengizinkan kita bertemu lagi. Untuk apa? Untuk ya merayu Allah agar Allah memberikan nikmat berupa ilmu ya. Karena pemilik ilmu itu hanya Allah yang punya hak, Allah yang akan bagi-bagikan kepada siapa ilmu itu Allah berikan ya. Allah yang memilih, yaitu haknya Allah ya. Semoga dengan kita hadir di kajian ini Allah betul-betul pilih kita untuk mendapatkan ilmu ya. Karena tidak semua orang yang hadir di kajian dapat ilmu. Ya, setelah dapat ilmu apa? Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah berikan pemahaman. Karena tiadalah ilmu itu bermanfaat kalau kita tidak paham. Insya Allah kalau sudah paham, yang berikutnya adalah kita butuh apa? Kita butuh taufik dari Allah untuk bisa melaksanakan ya, ilmu yang sudah kita miliki tersebut. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho ya kepada kita semua dan memberikan anugerah tersebut. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, Teh Yani, ada yang tadi udah ada evaluasi ya? Sudah ada yang review? Iya. Sudah poin keberapa kita di minggu kemarin tentang cinta dunia itu? Ada yang mencatat teman-teman? Poin sekian. 23. 23 tuh. Kasih reward. Kasih reward. Iya. Jadi hostnya kalau hari ini mencatat, dikasih reward ya. Kasih doa. Nah, kita masih melanjutkan ya. Gambaran bagaimana seperti apa sih ciri-ciri orang yang sudah terjerumus ya, atau mungkin mulai terjerumus kepada kecintaan terhadap dunia ya. Sebelum ini kan penyakit ya, cinta kepada dunia itu sebuah penyakit yang kita harus berupaya untuk kita sembuhkan ya. Karena salah mencintai, harusnya mencintai itu adalah pemilik dunia, bukan dunianya yang kita cintai. Pencipta dunia ini, Al-Khaliq yang sesungguhnya, yang memang yang layak ya, satu-satunya yang layak untuk dicintai. Karena ini sebuah penyakit ya, maka kita kan perlu mendeteksi gejala-gejalanya. Nah, kalau sudah ada di dalam diri kita, maka berupayalah untuk segera mengobatinya ya. Obat hati itu apa, Teh Yani? Ya banyak ya, itu sering dibahas. Makanya teman-teman silakan banyak video-video pejuang subuh ya di FB, bisa disimak rekaman kajian-kajian sebelumnya ya, insya Allah. Nah teman-teman, sesungguhnya seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin ya, bahwa dunia ini di hadapan Allah sangat tidak berharga. Yang berharga itu siapa? Seorang muslim. Apalagi muslim yang bertakwa. Dunia ini saking tidak berharganya, maka Allah akan hancurkan. Tapi muslim, lihatlah nanti, tidak akan Allah hancurkan. Malah Allah akan jaga dia. Ya. Jaga dan kekal. Allah akan bahagiakan, dan kebahagiaan itu insya Allah kekal di dalam surga. Saking berharganya seorang muslim di hadapan Allah. Berarti untuk mencapai kepada hal tersebut, teman-teman, yang sesungguhnya tadi bahwa kita itu nggak membutuhkan dunia, kita hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya membutuhkan Allah saja, ya, bukan tidak membutuhkan yang lain. Ya. Kita butuh Allah itu pas kapan? Pas kapan, Teni? Teman-teman, kita butuh Allah pas kapan? Setiap saat. Setiap saat. Benar, setiap saat. Tapi faktanya coba, kita mendekat sama Allah pas ngapain? Lagi susah. Lagi susah. Ya, alhamdulillah ya, jujur sekali ya kita ini, alhamdulillah. Begitulah manusia. Faktanya butuh Allah kapan? Setiap saat. Tapi pada faktanya kita sering terjerumus apa? Kita butuh Allahnya pas lagi susah aja. Pas lagi sedih, ya, pas lagi terjepit, dan kadang-kala banyak juga pada kondisi seperti itu dikasih ujian berat, gitu ya, tetap aja tidak mendekat sama Allah, ya, tetap aja mencari pertolongan dari selain Allah, mencari
penolong-penolong selain Allah. Nah, padahal sesungguhnya kita tuh butuh Allah kapan? Yaitu pas kita lagi senang ataupun lagi sulit, ya. Pas kita lagi bahagia ataupun lagi bersedih, pas lagi lapang ataupun lagi sempit, pas kita lagi sehat ataupun lagi sakit, pas lagi apa lagi Teh Yani? Pas lagi terjaga ataupun lagi tidur, ya. Pas lagi lapar ataupun lagi kenyang, ya. Pas lagi haus ataupun pas tidak haus, pas lagi apa lagi? Ya, ataupun tidak lapar. Ya, nah begitu kita butuh Allah. Nah, kelemahan kita dalam hidup itu apa? Saat kita meragukan Allah, ya. Benar nih Allah akan tolong saya, ya. Benar nih, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika keraguan itu muncul, nah jatuhnya kepada siapa? Pasti kepada selain Allah, ya. Karena naluri manusia itu dia pasti membutuhkan yang lain. Nah, tapi kalau keyakinannya kepada Allah itu luntur, turun, pasti dia terjatuh kepada yang lain. Nah, itulah ilah yang disebut ilah, ya. Ilah-ilah selain Allah. Sesembahan. Sesembahan itu berarti kan tidak hanya diibadahi, ya, arti sesembahan itu, tapi dia ditakuti, diikuti, dicintai, gitu ya, diharapkan, ya. Dia menjadi tempat bersandar. Nah, itu sesembahan, itulah ilah. Jadi kalau bukan kepada Allah pasti kepada yang lain. Nah, dunia itulah yang lain tadi. Nah, jadi kelemahan itu adalah saat kita mulai meragukan Allah. Jadi teman-teman, kita memang butuh apa? Butuh ngecas terus iman kita, ya. Supaya kita terus ada di jalan Allah, terus bisa fokus kepada Allah, terus bergantung total kepada Allah dalam keadaan apapun tadi, baik senang ataupun keadaan sulit. Nah, coba ketika diuji, ya, kita butuh Allah. Butuh Allah bukan untuk sekedar semata-mata menolong kita keluar dari ujian tersebut, ya. Bukan, gitu. Karena bisa jadi ujiannya itu sampai kita pulang pun, ya, nanti pulang ke kampung akhirat, ujiannya tetap ada, ya. Misalnya anak tetap aja begitu, ekonomi tetap aja begitu, gitu ya. Keadaan bisa jadi tidak berubah, ujian tetap ada sampai kita mati. Lalu kita butuh Allah dalam hal apa? Yaitu kita butuh Allah menemani kita, ya, saat diuji berat tadi, terutama Allah berikan kekuatan iman, ya, kekuatan jiwa untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Ujian itu dua, ya, ujian yang dalam kesenangan dan dalam keburukan. Nah, ini kita dalam hal ini dalam keburukan yang kita anggap buruk, gitu ya, yang kita anggap itu adalah musibah, ya. Nah, kita butuh Allah untuk menguatkan iman kita dalam hal ini, ya. Dimudahkan apa, ya, saat diuji, dimudahkan untuk mendekat, ya. Banyak kan yang diuji dalam kesulitan itu nggak mau mendekat, tapi ketika Allah membersamai dia, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendekat kepada Allah. Dikasih rasa nikmat, ya, mendekat kepada Allah. Itu bentuk pertolongan. Kemudian apa? Dia dikasih nikmat, dimudahkan, ya, lisannya buat curhat sama Allah saja. Itu juga kemudahan dari Allah. Itu bentuk Allah sedang membersamai dia. Ya, itu bentuk taufik dari Allah. Ya. Dia dimudahkan curhatnya sama Allah. Hanya bergantung minta pertolongan kepada Allah. Cari perhatian Allah pas dia lagi sulit itu. Bukan cari perhatian misalnya, ya, lagi dikejar-kejar utang. Cari perhatiannya sama siapa? Wah, Teh Yani ini punya bisnis, ya. Aku deket-deketnya sama yang punya bisnis, gitu ya. Maksudnya apa? Biar gampang bisa dapat pinjaman utang misalnya. Ya. Dia jadi capernya sama Teh Yani. Ya. Nah, tapi seseorang yang betul-betul fokusnya kepada Allah, maka dia akan capernya itu sama Allah. Cari perhatian sama Allah, ya. Kalau cari perhatiannya sama Teh Yani pasti dapat nggak, teman-teman? Ditolong Teh Yani pasti nggak, ya. Nah, tapi kalau dekat-dekatnya sama Allah, ditolongnya itu pasti. Walaupun bentuk pertolongannya mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, ya, tapi pasti Allah tolong dengan caranya. Ya. Karena kan kalau manusia menggambarkan pertolongan itu, ya, misalnya kalau lagi butuh lunas hutang, ya ditolong Allah itu berarti dilunasi hutangnya sama Allah, kan gitu, ya. Kalau lagi sakit, bentuk pertolongan Allah yang kita harapkan itu sembuh, ya. Kalau lagi sedih, bentuk pertolongannya itu ya jadi bahagia, kan begitu, ya. Atau intinya selesainya masalah kita. Kadang-kadang manusia menganggap itu bentuk pertolongan, gitu, ya.
yang seperti itu yang diharapkan pertolongan itu. Padahal tidak seperti itu pertolongan Allah itu dengan caranya. Ya, bahkan misalnya ya di penjara gara-gara punya hutang banyak, itu juga pertolongan, gitu ya. Atau sakit ya terus meninggal, itu juga pertolongan Allah. Ya, ketabrak kata siapa ketabrak itu tidak ditolong Allah, bisa jadi saat itu memang Allah sedang itu cara Allah gitu ya. Bukan bisa jadi, insya Allah saya yakin ya, ketika kita di perjalanan minta dilindungi, ketabrak, itu cara Allah melindungi kita. Ya. Melindungi dari hal-hal yang buruk lainnya. Bisa jadi Allah tahu nih kalau mungkin nggak kecelakaan, nah di tempat tujuan itu kita tergelincir kepada dosa. Bisa jadi begitu, Allah jaga kita gitu ya, dari musibah yang jauh lebih besar lagi. Jadi memang saat ini perlu berbaik sangka sama Allah ya. Kondisi-kondisi ketika kita minta tolong sama Allah, kok belum ditolong, dalam tanda petik kita rasa belum ditolong gitu ya, sesuai keinginan kita, padahal Allah sedang tolong. Ya. Ketika punya musibah, ditambah lagi musibah sama Allah gitu ya. Mana katanya pertolongan Allah tuh mana? Mungkin kan manusia begitu ya. Padahal bisa jadi itu bentuk pertolongan. Insya Allah saya yakin itu adalah bentuk pertolongan dengan caranya Allah. Ya. Kemudian ketika mendekat itu ya kita ditolong Allahnya dengan cara apa lagi? Ditolong Allah akan hibur dia, ya Allah akan hibur hatinya. Jadi teman-teman, sesungguhnya pertolongan yang sangat kita butuhkan adalah pertolongan dalam urusan hati kita. Ya itu sering kita bahas juga. Pertolongan hati. Ya. Bagaimana hati itu diberikan ikhlas gitu ya, menghadapi ujian berat, kesempitan, kesulitan, kepedihan, dikasih ikhlas. Nah, itu pertolongan Allah, ya. Kemudian dikasih sabar menghadapinya, ya. Sabar apa? Sabarnya dua. Sabar menghadapi masalahnya, kemudian sabar untuk bersabar itu sendiri. Ya, butuh. Kalau untuk sabar itu butuh sabar enggak? Butuh, ya. Nah, itu untuk pertolongan Allahnya begitu. Itu yang kita butuhkan. Allah tambahkan kekuatan iman kita, kekuatan jiwa kita. Itu pertolongan yang sesungguhnya. Maka sebetulnya apa? Kalau kita pernah dengar lagu ya teman-teman ya, obat hati. Nah, saya nggak bisa nyanyi, itu Tayani yang suka nyanyi mah ya. Ada 5. Yang pertama apa? Baca Quran. Nah, coba betul itu ya. Jangan sepelekan. Mungkin kita selama ini saya lagi sedih Bu baca Quran, kok ya sedihnya nggak hilang-hilang ya, tenang sedikit sih gitu ya. Itu berkurang dikit. Tapi kok nggak berkurang gitu ya, tidak ada tenang, masih aja khawatir, galau gitu ya, galaunya sampai membahana. Nah, ada yang salah berarti pas baca Qurannya. Kenapa? Tidak dihayati. Ya, coba dihayati. Itu kan surat cinta dari Allah. Ada apa sih dalam Quran tuh istilahnya? Ada peringatan, ancaman, tapi ada juga motivasi banyak sekali. Ya. Misalnya dalam apa? Coba kita kalau lagi sedih, ya, ada hiburan dari Allah itu di surat apa? Alam yajidka yatima fa'awa. Kita juga pernah bahas ya tafsir surat Ad-Duha. Nah, silakan lihat aja di pojok sebelah ya, yang sebelum-sebelumnya. Allah menyampaikan kepada kita, suratnya sering kita baca ya, pas kita mungkin sholat duha ya. Jadi kata Allah di surat Ad-Duha tersebut ya, alam yajidka yatima fa'awa. Nah, kata Allah apa? Bukankah ya dia mendapatimu sebagai seorang yatim. Jadi memang kalimat Allah kepada Rasulullah, tapi bukan kepada Rasulullah, kepada kita juga maksudnya ya. Lalu dia melindungimu. Dulu kamu yatim coba, tapi Allah lindungi. Ya, Allah kasih siapa? Ada orang tua, ada ibunya yang masih sayang, ada kakeknya ya Rasulullah itu. Kemudian ada yang mau menyusuinya dengan sepenuh hati, walaupun bayarannya itu ya, bayarannya sedikit waktu itu. Kemudian Allah hadirkan keluarga yang baik ya, dan seterusnya. Allah tolong ya, termasuk kita ya, dulu kita tuh nggak pakai pakaian, betul nggak ya, tapi Allah hadirkan orang-orang yang memberikan kita pakaian, memberikan kita ilmu, menghangatkan kita, kalau kita sakit dibawa kita berobat dan seterusnya. Yang jelas bagaimanapun caranya gitu ya, sekarang kita bisa duduk di sini gitu ya, nge-zoom ini ya, itu karena pertolongan Allah. Dulu kita ke dunia ini benar-benar tidak ada sehelai benang pun yang kita miliki. Hanya tubuh, itu juga Allah yang kasih tubuh itu. Dan seterusnya. Jadi ini hiburan dari Allah. Makanya
harusnya tenang. Iya ya, selama ini juga aku ditolong sama Allah, gitu ya. Kok malah sekarang nggak percaya lagi bahwa Allah akan menolong saya? Kita baca ayatnya, dipahami, dihayati, bagaimana tafsir-tafsirnya, itu yang akan membuat kita tenang. Ya, itu yang akan membuat kita terus bergantung total kepada Allah, nggak terjerumus kepada dunia, bergantung kepada dunia. Karena bergantung kepada dunia itu pasti akan menyakitkan, akan kecewa. Betul ya, Tani? Ya, kita mantan-mantan orang-orang yang dikecewakan dunia, jadinya tobat deh, hijrah deh gitu ya. Kayaknya semua juga begitu, mantan-mantan dikecewakan. Mudah-mudahan mantan beneran ya, kita nggak terjerumus lagi tuh, untuk mencintai dunia tadi, berharap lagi sama dunia, nanti kita jadi mantan lagi ya. Nah, kemudian apa di ayat berikutnya juga sama, ya ada hiburan dari Allah. Wajadaka dhalan fahadha, ya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung. Ya, Rasulullah pernah bingung, ya, tapi Allah kemudian berikan petunjuk. Ya, teman-teman pernah nggak dulu bingung, terus dikasih petunjuk, ya, terus bingung lagi, kasih petunjuk lagi, betul nggak? Nah, kalau sekarang lagi bingung, tenang, ya, Allah akan kasih petunjuk lagi. Mudah-mudahan ya ini salah satunya, cara Allah mudahkan hadiri kajian ini, dan Allah mau kasih petunjuk lagi. Allah pengen kasih ketenangan hati, ketenangan jiwa, gitu ya. Allah tambahkan kekuatan imannya, ya, begitu. Kemudian apa? Ayat berikutnya masih sama, ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ya, saya yakin teman-teman mungkin pernah kekurangan harta, kekurangan makanan, tapi sekarang udah kenyang lagi ya, udah kenyang, badannya tetap membesar ya, sel-sel tubuhnya tetap bisa berkembang. Kenapa Teh ya? Maksudnya kita nggak pendek terus gitu ya, tetap jadi segede gini nih, kata guru saya segede hantu gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu apa lagi? Kemudian kalau kita banyak ya ayat-ayat ya, misalnya di surat An-Naba, ya, kalla saya'lamun, ya, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun, mengetahui apa? Ya, banyak yang akan kita ketahui kelak. Maksudnya apa? Allah itu kan nanti kelak itu ya, kelak itu kan nanti di hari kiamat akan Allah tampakkan betul-betul janji-janjinya, gitu ya. Janji bagi siapa? Bagi orang yang bersabar, Allah tampakkan janjinya. Bagi orang yang tidak bersabar, Allah pun akan tampakkan. Maka ketika Allah bilang kalla saya'lamun, ya, kelak akan mengetahui kalian itu bahwa benar ya, bersabarlah kalian ya. Kalau bahasa terjemahan bebasnya, ayo bersabarlah kalian. Ikhlaslah dalam ujian ini. Terus bergantung total kepadaku. Maka kalian akan melihat. Kalian nanti akan melihat, akan mengetahui apa hasilnya, bagaimana hasilnya. Apa teman-teman? Kebahagiaan ya. Jadi salah satu guru saya bilang, pernah bertanya di sebuah forum gitu ya. Semoga Allah merahmati beliau ya. Untuk apa kita diciptakan? Ada pertanyaan begitu. Jawaban kita apa? Beribadah, gitu ya. Itu bahasan yang jawaban yang kita dari kecil dikasih tahu seperti itu. Tapi paham nggak sih kita tuh dengan makna ibadah itu apa? Kemudian tujuan akhir dari ibadah itu apa? Apa teman-teman tujuan akhir dari ibadah? Surga. Betul ya? Artinya apa? Allah itu menciptakan kita agar kita itu bahagia. Di surga dapat apa sih? Kebahagiaan, betul ya? Allah menciptakan kita itu agar kita bahagia. Baik di dunia maupun di akhirat. Makanya doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kita minta kebahagiaan di mana di dunia dan di mana di akhirat. Gitu. Memang itu tujuan Allah, pengen bikin kita bahagia. Ya. Allah kasih ujian pun sebetulnya ujung-ujungnya biar apa? Biar kita bahagia dengan ujian tadi. Karena dengan ujian tadi kita makin dewasa. Coba rumah tangga, kita pengen doanya apa? Rumah tangganya pengen bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Allah kasih PR, ujian gitu. Nah kalau yang nggak sensitif tentang ini, ketika dalam kehidupan rumah tangga dikasih ujian, mikirnya apa? Kenapa doaku tidak dikabul? Ya, kenapa diuji terus seperti ini? Ya, itu ibarat pengen jadi dokter nggak pengen ujian ya Tayani. Yeah. Pengen jadi dokter tapi nggak mau ujian kedokteran.
aku pengen jadi dokter tapi nggak mau kuliah kedokteran, nggak mau ujian kedokteran, terus gimana mau jadi dokter? Sakinah pun begitu ya. Allah kasih ujian, Allah kasih PR yang harus dipecahkan sama-sama bareng-bareng gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan kita waktu dulu pertama kali nikah gimana ya, adaptasi. Ternyata dia naruh handuk di kasur, ya, asal lempar. Apa sih susahnya gitu ya, buka sepatu, apa sih susahnya, sepatu tuh tinggal dirapiin misalnya. Ternyata suami kita itu buka odol di mana Teh Ani? Odol tuh ternyata merek ya, pasta gigi ya. Kita maunya boya dari bawah gitu ya. Sekarang sih mungkin nggak terlalu masalah karena mungkin pasta giginya dari bahan apa Teh Ani yang elastis ya. Kalau dulu kan dari bahan kayak seng gitu ya. Harus dilipat dari ujungnya, kalau nggak dari ujung itu ya udah mampet di atas, kalau mencetnya di atas itu jadi berantem. Saya nggak ngalamin Bu Dewi. Enggak ya. Ya. Saya lah memang kolonial ya. Gitu. Padahal itu jadi PR gitu ya. PR bersama. Bagaimana suami memahami kita, kita juga memahami suami. Ya ibaratnya gini, yang satu di atas, satu di bawah gitu ya. Nah harusnya gimana? Yang di atas agak turunin, yang di bawah agak naik. Jadi energinya jadi sama gitu. Ya jangan yang di atas pengen tetap di atas gitu ya. Jadi selesai yang bawah tuh naiknya. Atau yang bawah pengen tetap di bawah gitu ya. Enggak, kamu yang turun gitu. Nah ini kapan beresnya? Jadi sakinah tuh gitu, ketika yang satu turun, yang satu naik. Nah jadi kan ini sakinah. Kasih PR. Jadi sakinah itu menurut saya itu adalah termasuk apa? Termasuk gelar ya, yang harus diraih. Bukan sekedar ya kan gelar itu anugerah ya, diberikan sama siapa? Sama dosen, sama tempat kuliah kita gitu ya, universitas. Karena kita sedang menjalani proses yang harus dilalui. Begitu pun sakinah, jalani prosesnya, ikuti ujiannya, dapat gelar sakinah. Nah, jadi Allah pengen dalam ujian itu kita bahagia, akhirnya dapat gelar tadi gitu ya. Nah, kemudian apalagi ketika kita dikasih ujian, Allah juga kasih lagi apa namanya motivasi. Allah kasih apa dalam Al-Quran itu ya, kata-kata yang menenangkan gitu ya. Dalam surat Ar-Ra'd misalnya ya, surat Ar-Ra'd ya, ayat ke-28 ya, teman-teman pasti sering ya dan hafal ayatnya. Alladzina amanu ya, yaitu orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu menjadi apa? Bizikrillah ya. Hati mereka itu tentram ya, tentram dengan mengingat Allah ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Nah, ini di ayat ini kan orang-orang yang beriman. Nah, yang beriman dan hati mereka tentram. Ya. Tumak ninah, kita sering dengar ya, tumak ninah. Nah, tentram ketika mengingat Allah. Nah, kita ingat, kenapa ingat Allah nggak tentram? Saya sih sering ingat Allah, zikirnya juga sehari 1000 kali misalnya ya. Benar, ingat Allah ya. Kalau ingat Allah harusnya memang tenang. Kenapa? Karena begini. Coba saya mau nanya nih, sama siapa ya Teh Yani? Ada yang mau dicolek nggak? Ngacung dong teman-teman yang mau ngobrol sama saya. Siapa? Siapa yang mau diajak ngobrol? Gambaran? Free loh, free. Kenapa sih? Ya, kenapa sih? Kayak gimana sih kok bisa ya orang-orang itu hatinya tenang mengingat Allah? Pengen nggak? Sok yang pengen acung dong sini. Dibuka mic-nya. Yang pengen menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya masalah Bu. Siapa Bu Rohana ya? Rohana. Betul ya? Sehat ya. Bu? Alhamdulillah wasfillah. Bu Rohana nih ini ya. Teman-teman saya kasih kunci. Yang udah MSH mungkin udah ya, tapi mungkin lupa juga. Nah, kita refresh ya. Bu Rohana, kalau saya menyebut ini, apa persepsi Bu Rohana terhadap orang-orang yang saya sebut ini? Ya, misalnya
ketika saya menyebut nama Habibie, persepsi Bu Rohana terhadap beliau apa? Habibie, ketika kita menyebut nama tersebut, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaannya. Sebagai umat yang... Image-nya apa kalau Habibie itu? Habibie seorang yang jumhurnya Rasulullah. Bukan Bu, ini Bapak B.J. Habibie maksud saya. Oh, B.J. Habibie. Iya. Seorang arsitek ya baru ingat ke Habib. Oh iya iya. Maaf, mendekati. Yang salah yang nanya kok Bu ya. B.J. Habibie. Ya, jumhur Rasulullah. Mohon maaf. Ya, ketika mendengar B.J. Habibie, kita tentang arsitektur, tentang pembuatan kava yang pesawat yang terkenal. Berarti kecerdasannya ya. Kecerdasannya yang luar biasa untuk pemahaman tentang ilmunya. Ya, kalau saya nanya sama Ibu itu tentang siapa dong Tayani? Abu Bakar. Nah, persepsi Ibu tentang Abu Bakar apa? Seorang khalifah di bumi ini yang memang luar biasa, sangat dicintai Allah dan sangat mengena di hati kita sebagai umat Islam, pejuang Islam yang sangat luar biasa. Dan karakter beliau yang dikenal itu lembut ya. Lembut kesolehannya. Ya, betul. Kalau Umar, apa yang lebih terkenal? Umar bin Khattab. Karakternya seorang pejuang Islam. Nah, beliau pembela agama Allah. Nah, iya. Keras ya kalau Umar. Ya, lebih keras tapi hati lembutnya, hatinya lembut. Gitu. Ya, betul. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf, yang dikenalnya apa, Bu? Abdurrahman bin Auf seorang penyebar agama Islam dengan merelakan segala keseluruhan hartanya untuk membela agama Allah. Kaya dan dermawan, betul ya? Dermawan betul, kaya dan dermawan betul, merelakan semua hartanya untuk agama Allah. Betul. Nah, kalau saya nyebut apa Tayani? Nama saya belum. Tayani, kayaknya belum kenal sama Tayani ya. Kalau saya nyebut nama Aderey, saya nggak begitu kenal. Aderey siapa sih? Nggak begitu. Kuatan. Tapi pernah dengar namanya ya Bu ya? Ya sekarang ini loh. Iya. Tapi mungkin lebih ke kekuatannya ya. Maksudnya itu karena kan inilah badannya ya. Oh dia kuat. Oh iya mungkin. Gitu. Mungkin saya juga begitu. Apus. Ya Bu. Tapi yang kita kenal tentang beliau itu sebagai apa itu sebagai gitu ya. Dia binaraga berarti kuat. Esensinya kan begitu ya. Iya. Kalau saya nyebut nama siapa? Tayani, nama Fatimah binti Rasulullah ya. Apa persepsinya? Beliau anak yang seperti apa? Anak yang gambaran umumnya. Gambaran umumnya sebagai anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejak Rasulullah sebagai ayahandanya. Ya, betul. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian ketika saya menyebut nama Allah, nah, apa persepsi pertama di teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah eksistensi sebagai pencipta pada umat manusia, seluruh alam di dunia dan di akhirat, penolong bagi umatnya. Jangan yang kecil. Penolong bagi umatnya selalu di hati kita setiap napas kita. Masya Allah. Nah, iya, Masya Allah ya. Terharu nih saya nih, Masya Allah. Nah, barakallah. Ya, terima kasih Bu Rohana ya sudah membersamai. Nah, ini teman-teman sebetulnya saya hanya menggambarkan kepada manusia saja kita itu punya persepsi kuat ya, bisa punya persepsi kuat terhadap sesuatu ya. Habibie cerdas, kita bisa langsung menyebutnya. Aderey kuat ya, kemudian siapa namanya itu yang tadi saya sebutkan ya, Abdurrahman bin Auf dermawan kaya gitu ya, Umar keras, Abu Bakar lembut. Nah kemudian itu kita punya persepsi. Nah bagaimana persepsi kita terhadap Allah ya? Masalah kalau kita maksudnya gini, persepsi itu tidak hanya sekedar yang kita ucapkan ya, tapi memang itu nempel banget di hati kita, dia tuh begitu gitu, sehingga gini, sehingga ya kita akan mendekat ketika butuh sesuatu, mendekat kepada orang-orang tadi. Saya ini susah banget nih memecahkan masalah kimia misalnya, fisika. Berarti dari orang yang saya sebut tadi, teman-teman ngedekatin siapa? Datang ke siapa? Supaya terpecahkan ke Pak Habibie, betul nggak? Jangan datangnya ke
siapa Abu Bakar ya tadi enggak ya emang udah nggak ada juga gitu ya misalnya gitu seandainya orang-orang itu ada di sini ya Tani butuh dilindungi nih ada preman nah Tani larinya ke siapa kalau orang-orang tadi ada ya mungkin ke Adere ya mungkin ke Umar gitu ya anak kuat gitu dan seterusnya nah Tani lagi utang nih punya utang misalnya 5 miliar larinya ke siapa di antara orang-orang tadi. Gede banget ya. Bisa, enggak ya, bukan jadi doa, enggak. Nah, larinya ke siapa Teh nih? Kalau orang-orang tadi ada. Ya, ke Umar, karena khalifah gitu ya. Ke siapa lagi? Abdurrahman bin Auf ya, karena terkenal dermawan sekali. Kita kan lari ke sana gitu ya, di kalangan manusia. Kita akan cari orang-orang yang tepat nih untuk masalah saya. Pada sesungguhnya teman-teman ya, orang-orang tadi terbatas. Ya, terbatas kebaikannya, terbatas kedermawanannya, terbatas apa lagi? Bisa ditemuinya terbatas ya nggak Teh Ani? Kita butuh lagi bobo, kita butuh lagi sakit gitu ya. Gimana nolongin saya gitu. Dan seterusnya. Kita akan kecewa kadang-kala ketika mendekat kepada mereka. Nah, berarti apa ketika disebut nama Allah kita tenang karena persepsi kita tentang Allah itu kuat ya. Kalau kita butuh tadi ya, lagi diganggu preman, butuh Adere misalnya gitu ya, butuh polisi gitu. Enggak, kita nggak butuh itu karena Allah maha kuat, lebih kuat dari mereka. Mereka kuat, Allah yang bikin mereka kuat gitu ya. Harusnya berarti apa? Keyakinan kita itu mendekatnya kepada Allah gitu, bahwa yang akan menolong sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Polisi gitu ya. Yakin polisi akan walaupun misalnya kita udah bayar udah apa gitu ya atau kita bayar orang terkuat sekalipun misalnya punya bodyguard gitu ya Teh Hani ya. Yakin tuh benar gitu. Dia akan tetap melindungi kita ketika ternyata ancaman yang mengancam kita jauh lebih besar. Bisa jadi lari gitu ya. Teh Hani misalnya ngajakin teman, aku tuh harus lewat tuh gitu ya. Lewat di hutan malam-malam temenin dong. Iya gitu ya. Emang takut apa Teh Hani kalau di hutan malam-malam? Ya takut binatang buas gitu ya. Nggak berani kan sendiri gitu, pasti cari pertolongan siapa, mungkin ya orang kehutanan yang biasa di hutan atau mungkin kalau ada siapa Tarzannya diajak. Mungkin kita jadi tenang gitu ketika lewat hutan malam-malam, tapi itu adalah ketenangan yang tidak hakiki. Kenapa? Karena memang teman-teman yakin itu temennya yang kita ajak ke tengah hutan itu benar-benar pas ada harimau mereka jagain kita. Bisa jadi mereka juga ngibrit lari gitu ya, udah lupa sama kita. Enggak ya, mereka juga ngibrit gitu. Nah, maka sesungguhnya ketenangan sesungguhnya itu harusnya kucing. Pertolongan sesungguhnya benar betul sama Allah. Nggak akan kecewa gitu sama Allah. Kucing kenapa? Ya, kita nggak akan kecewa gitu kalau pertolongannya kepada Allah. Nah, jadi kenapa orang-orang harusnya tenang ketika disebut nama Allah? Tadi karena kita mengenalnya. Kita lagi putus asa, ya Allah, besok PSPP dan seterusnya. Disebut nama Allah, kita ingat. Maha pemberi rezeki. Ya udah jadi tenang. Gitu ya. Walaupun rezekinya tadi bisa jadi tidak sesuai dengan harapan kita, ekspektasi kita. Besok mau ujian, besok mau SPP, harus bayar SPP. Kalau enggak, anak saya nggak ikut ujian. Yakin, gitu, Allah akan tolong. Kok nggak ditolong-tolong pas besoknya, gitu ya. Udah detik-detik menjelang ujian, akhirnya anak saya nggak ujian. Karena nggak ada uang buat bayar SPP. Mana katanya Allah mau nolong? Nah, saya udah sedekah kemarin gitu ya, katanya ditolong. Mana nggak ada? Coba, yang salah Allah atau orangnya nih? Saya yakin orangnya yang salah. Karena tadi menganggap pertolongan Allah itu sesuai keinginan. Padahal bisa jadi tuh anaknya nggak ikut ujian, itu bentuk pertolongan juga. Saya yakin itu bentuk pertolongan Allah juga. Dan seterusnya. Jadi teman-teman, supaya tenang mengingat Allah, kenali Allah. Kalau nggak dikenali Allah, bahkan bisa jadi kita lebih mengenali dunia tadi. Kita lebih kagum, lebih percaya sama dunia. Kagum, ya Allah, Pak Habibie itu keren banget. Einstein ya, seandainya Einstein ada gitu ya. Nah, nanya apa aja bisa mungkin sama dia, karena terkenal kecerdasannya ya, yang dikenal, yang disampaikan ke dunia itu kan itu. Kuat sekali persepsinya. Dan yakin sekali ya dengan orang-orang tadi masalah kita beres. Termasuk misalnya bisnis, coba teman-teman. Merasa yakin bisnis itu akan lancar ketika ditemani siapa? Saya mau bikin bisnis besar, mendunia. Berarti konsultasinya ke siapa? Sama orang yang nggak pernah bisnis, apa yang sudah pernah bisnis dan sukses?
Pasti yang sudah pernah bisnis dan sukses, dia akan minta ditemani orang itu. Akan minta pendapat sama orang itu. Percaya aja, jangan gini, yang ini ya. Percaya deh, kalau sini nanti bisnis kamu hancur. Saya pernah gini-gini nih. Oh, karena dia pengalaman, kita aja bisa yakin banget. Pendek akhirnya gitu ya, menjalankan bisnis kita karena ditemani sama coach yang ini. Karena pengalamannya luar biasa. Tapi pasti enggak bisnisnya sukses. Enggak ada jaminan. Tapi kalau kita terus minta ditemani Allah yang maha berpengalaman gitu ya, menolong triliunan makhluk. Bukan triliunan lagi ya. Enggak tahu jumlah makhluknya sampai berapa. Kenapa kita tidak yakin? Begitu ya. Perlu bukti apa lagi kalau tadi ya sama pengusaha yang pengalaman itu mungkin dia membeberkan buktinya. Saya udah berhasil nih bisnis di bidang perikanan. Oh, kita percaya. Saya berhasil juga bisnis di bidang pertanian. Oh, kita akhirnya percaya. Dia menjelaskan keberhasilan. Kita percaya gitu. Pendek gitu ya. Belajar sama orang tersebut. Kenapa sama Allah enggak? Karena kita kurang mengingat Allah. Kita kurang mengenalnya. Kita hanya mengetahui saja. Ya, kan gampang kalau mengetahui dan diucapkan gampang. Allah tuh gimana? Allah itu yang maha penolong, pemberi rezeki, tapi datar aja kita nggak paham. Itu pengetahuan kita kepada Allah itu tidak membuat kita tumbuh ya kebergantungan total kepadanya. Harusnya pengetahuan kita kepada Allah menghantarkan kepada kebergantungan total kepadanya. Keyakinan yang seyakin-yakinnya di tingkat tertinggi kepada Allah bahwa semua masalah kita cuma butuh Allah saja. Dialah yang akan menolong kita. Dialah yang maha profesional. Ya. Sudah sukses menolong jutaan makhluk. Seperti itu. Jadi, kembali ya, kenapa tidak tenang hatinya mengingat Allah? Karena belum kenal Allah. Berarti PR kita apa? Mengenali Allah. Kenali. Ya. Kenali. Misalnya kita bahas Asmaul Husna. Sampai bukan, oh Allah tuh ternyata begini. Bukan sampai situ. Tapi sampai di hati itu muncul rasa kagum, oh benar nih gitu ya, benar nggak ada yang lain, cuma Allah yang bisa tolong saya. Nah, pelajari Allah itu sampai kita di tahap seperti itu, tahap tumbuh keyakinannya, tumbuh kecintaannya, tumbuh kekagumannya, sampai di tahap itu kita belajar tentang Allah, mengenali Allah itu. Ya. Nah, itu ya. Jadi ketika kita sulit, tadi Allah banyak sekali memberikan motivasi. Ya. Kemudian juga di surat Al-Anfal ya, ayat ke berapa? Ayat kedua. Nah, di situ juga Allah memberikan kata-kata yang indah untuk kita ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Ya, sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayatnya kepada mereka tambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka itu bertawakal. Nah, coba ini. Kembali orang beriman itu siapa? Yang disebut nama Allah gemetar. Saking yakinnya, saking rindunya, saking cintanya gitu ya, saking membuncahnya perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking mengenalnya dia kepada Allah, maka disebut nama Allah itu dia bergetar. Kalau kita sebut nama Allah nih teman-teman dari tadi nih sejak Assalamualaikum warahmatullahi udah sebut nama Allah tuh ya. Berapa kali saya menyebut nama Allah, ada getaran nggak? Jujur deh, hatinya deg-degan nggak? Bergetar nggak? Kalau bahasa Sundanya ngereteg nggak? Nah, kalau nggak ada iman kita, mungkin masih butuh bensin yang banyak. Makanya pertolongan Allah itu apa? Ketika iman kita dikuatkan. Ketika kita bergetar, hati kita disebut nama Allah. Tidak ada keindahan yang lebih indah dibandingkan itu, teman-teman. Ya. Nggak ada, ya Allah. Ya. Indah sekali. Coba deh, minta sama Allah. Ya. Dan apabila dibacakan ayatnya, bertambah imannya, bertambah kuat. Kita udah khatam Quran berapa kali sejak kecil. Tambah kuat nggak imannya setiap khatam? Setiap ayat dibaca tambah kuat. Kalau enggak, ini kuncinya. Kita hanya membaca
membaca di lisan, tapi tidak ikro ya, tidak mempelajarinya, menghayatinya, dan berusaha mengamalkannya. Nah, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, berserah diri, bergantung total hanya kepada Allah. Itulah orang-orang beriman. Jadi kalau belum teman-teman pertanyakanlah iman kita. Ada di mana? Di tahapan mana? Yang mungkin lagi kritis imannya. Ya, orang kadang kala panik. Kenapa ibu saya kritis? Orang tua saya kritis. Di mana? Di rumah sakit. Anak saya dan seterusnya. Panik sepanik-paniknya. Kita juga panik mungkin ya. Misalnya terdiagnosa, nauzubillah ya. Terdiagnosa penyakit yang berat. Kena COVID. Panik gitu ya. Kenapa kita tidak panik urusan iman kita? Ya, karena mungkin tertutup sama dunia, ya, tertutup sama kecintaan kepada dunia. Nah itu teman-teman. Bagaimana ketika kita, tadi ya ketika diuji sama Allah, kita pengen dibersamai dengan cara-cara tadi, ya. Lalu ketika kita dalam kemudahan, ya, kesenangan, kesuksesan, kita butuh Allah nggak? Butuh. Kita juga butuh Allah. Karena dunia itu tadi ya bisa menenggelamkan kita, ya. Menenggelamkan, kalau tenggelam gimana? Mati. Kita hidup tapi sesungguhnya kita mati. Ya, orang tenggelam itu kan mati. Mati apa? Mati hatinya, mati imannya. Kesenangan tuh begitu ya. Begitu banyak fasilitas hidup yang Allah berikan, akhirnya kita susah bangun. Ngapain? Soalnya sibuk menikmati ya, makan malam sama-sama. Ya Allah hadirkan teman-teman yang menurut kita baik gitu ya. Jadi kita senang lama-lama sama mereka. Atau nonton bola. Nonton apa? Ibu-ibu mah enggak kali ya. Nonton apa? Sinetron ya, berjilid-jilid ya. Sampai malam menikmati itu, punya TV, bisa bayar listrik, mata sehat, ya nikmati banget. Akhirnya lupa sama Allah. Bangun malamnya susah ya. Mau qiyamul lailnya susah. Mau ngaji susah, sibuk ya. Dagangan, ya bisnisnya lancar, malah jadi susah hadir kajian. Teman-teman, sebetulnya kalau kita punya bisnis sendiri itu harusnya lebih mudah untuk hadir di kajian, lebih mudah lagi untuk melakukan urusan-urusan lainnya kalau bisnisnya itu punya sendiri. Kenapa? Apa sulitnya menolak pembeli? Apa sulitnya tutup warung kita? Ya, pas kita memang waktunya kajian. Pas kita waktunya ngisi kajian, apa sulitnya? Ya, nanti kliennya kabur, nanti kecewa. Allah akan hadirkan klien-klien lain lagi yang lebih solih-solihah kliennya, karena ngerti, oh ternyata ibu ini kalau waktunya ngaji nggak bisa diganggu. Ya, begitu. Allah akan hadirkan klien lain yang jauh lebih baik. Ya, pembeli yang jauh lebih baik, lebih barokah. Dan seterusnya. Itulah enaknya kalau punya bisnis sendiri. Ya, kalau nggak punya bisnis sendiri, ya gimana? Kita pegawai, nggak bisa Bu, kalau pegawai. Ya. Pekerjaan banyak ya, nggak cuma itu, cari yang lain. Kalau pekerjaan itu justru menghantarkan kita makin jauh sama Allah. Itu ciri-ciri pekerjaan yang tidak barokah. Ya. Atau kayak Teh Yani, berani nggak ya sama atasannya, ya. Pak, saya harus ngaji nih. Nggak bisa, kamu kan harus kerja. Bapak jangan macam-macam, nanti Bapak saya pecat deh. Gitu ya, bilang sama atasannya. Berani nggak? Kalau nggak berani ya udah kita memecat diri sendiri aja. Ya, daripada kita jauh dari Allah, daripada kita dipecatnya sama Allah gimana? Ya nggak usah bilang. Enggak sih, Teh Yani nggak gitu, Teh Yani mah baik ya. Nah, jadi itulah ya, dalam kesenangan dunia pun ketika Allah kasih kelapangan, sehat dan seterusnya, kita butuh Allah supaya Allah jaga kita, supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, dibersamai Allah supaya mudah syukurnya. Ya, ciri-ciri bersyukur itu apa? Ya, dia betul-betul berterima kasih kepada Allah di hatinya, kemudian mengucapkan di lisannya, dan apa perbuatannya apa? Dia akan gunakan, manfaatkan semua nikmat dari Allah itu untuk mendekat kepada Allah. Untuk terus mendekat kepada Allah. Nikmat mata, punya TV, dia akan gunakan itu untuk mendekat kepada Allah. Ya, TV-nya diapain dong? Diapain Teh Yani? Ya, cari ya yang namanya itu apa namanya, acara-acara televisi mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tapi kalau saya pribadi memang saya memutuskan tidak punya TV. Ya, udah lama. Atau ya udah belasan tahun. Alhamdulillah, hati lebih tenang gitu ya. Coba kalau ada TV.
kadangkala aduh itu sinetron pas waktunya sholat lagi ya, lagi seru-serunya itu, aduh jadi sholatnya ingat sinetron ya, nah, kan kayak gitu. Belum iklan-iklannya ya banyak yang tidak bagus lah buat anak-anak juga gitu ya. Atau anak waktunya harus sholat, anak waktunya harus ngaji, waktunya harus sekolah, bengong aja depan TV, nongkrongin apa? Kartun, coba kartun itu sejak bangun subuh udah ada ya ibu-ibu ya, gimana coba anak kita terdorong untuk ngaji dan ya, intinya apapun yang Allah kasih ya, karena tujuan Allah itu pada kita menciptakan kita adalah untuk beribadah ya, karena Allah ingin membahagiakan kita, maka semua fasilitas, semua anugerah yang Allah berikan itu adalah dalam rangka beribadah supaya kita lebih mudah ibadahnya. Allah kasih makanan supaya kita punya tenaga untuk bisa ibadah. Udah dikasih makan punya tenaga enggak ibadah, itu mata nyambung ya, karena tidak sesuai dengan tujuan yang Allah inginkan dari memberikan fasilitas-fasilitas tadi. Allah kasih HP, akhirnya sibuk ngapain? Sibuk bikin curhatnya di mana? Di HP, bukan ke Allah ya. Atau kepoin ya, kata anak saya mah kepoin teh apa teh ini? Penasaran, intip satu seorang aja kerjaannya, gitu ya. Julid katanya, apa julid itu teh nih? Ternyata mirip-mirip lah. Bahasa-bahasa gitulah ya. Jadinya ya. Kalau akhirnya apa coba? Kalau kadang-kala ya kalau hatinya memang tidak baik ya, hati kita yang bisa ngukur hati kita loh. Kita itu ya nongkrongin atau ngeliatin status orang, gimana respon kita? Khawatirnya nanti jatuhnya apa? Hasad, ya, jatuhnya nanti malah jadi cinta dunia gitu ya. Kok aku belum punya yang kayak gitu ya? Kok kerudungnya bagus banget gitu ya? Atau hasad ya, teman kita sukses, apaan sih? Gue juga bisa, sok banget sih bikin status gitu ya, misalnya kadang-kadang kita jadinya gitu ya. Jadi kan apa, hasad itu kan tidak senang orang lain bahagia, dan dia bahagia kalau orang lain susah. Ya. Kalau temennya punya mobil baru dia kena stroke. Nah itu tuh ya orang-orang ciri-ciri yang hasad itu, panas aja gitu bawaannya melihat kesuksesan orang. Nah, kalau kita punya hati yang kayak gitu jadi baper gitu ya, lihat orang kok mesra banget sama suaminya, kok suami aku nggak gitu, jadi baper habis lihat status orang. Udah, kalau kita udah bisa mendeteksi hati kita lagi sakit kayak gitu, udah tutup deh, jangan buka status. Buka statusnya Allah aja gitu ya, buka Quran, cari ketenangan, obatin jiwanya. Gitu. Ya, segitu dulu hari ini materinya. Ya, kita lanjutkan ciri-ciri mencintai dunianya ya. Di poin ke-20. Berapa teman-teman? 24. 4 ya Tayani, nyatet ya. Dapat reward. Ya, didoakan ya, mau didoakan. Ini ada yang bertanya sebetulnya di kolom chat Bu Dewi. Udah jam berapa ini? Jam tambah 6. Dulu deh. Tambah dulu ya ciri-ciri cinta dunianya ya. Jam 6 lewat sekian. Ya, sekian lah ya. Nanti ada pertanyaan insya Allah boleh sesinya. Nah, poin ke-24. Kalau ke-23 itu ya, yang kita meluangkan banyak waktu sia-sia ya, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Hal-hal mubah banyak banget. Ya kadang-kadang kan hal mubah itu juga akan makin menjauhkan kita kepada Allah dan akhirnya jatuh kepada keharuman. Jangan disangka loh teman-teman ya, dulu Nabi Adam loh yang langsung bertemu Allah ya, bisa dijatuhkan sama iblis gitu ya, memakan buah yang dilarang sama Allah. Emang ujug-ujug Nabi digodanya itu ujug-ujug gitu ya, misalnya langsung datengin, langsung dimakan. Enggak, digodanya itu pasti pelan-pelan itu ya. Diliatin dulu, diliatin ya. Kata iblis, udah ada liatin aja kan nggak apa-apa liatin. Kan yang nggak boleh itu ngedeketin. Coba kalau abis diliatin terus, kalau kata orang Sunda mah ngarui enggak? Ngarui itu apa Tani? Ngeces nggak lama-lama. Aduh itu buah. Ya. Terus aja diusap-usap perasaannya. Kayak orang berzina, emang langsung bangun tidur yang tadinya soleh gitu. Mau zina? Enggak ya. Apa awalnya? Digoda matanya dulu. Katanya pandangan pertama tuh nggak apa-apa. Ya udah, besoknya ngarep ketemu lagi. Ngarep, aduh mudah-mudahan ketemu yang ganteng lagi yang tak kemarin, tapi mudah-mudahan nggak sengaja kelihatnya. Tapi lama-lama kan pandangan pertama, ya udah diliatin aja 5 menit kan yang pertama katanya. Nanti kan diusap-usapnya begitu. Habis itu apa? Penasaran. Jadi ada perasaan. Nanti penasaran, pengen kepoin ya, cari tahu alamatnya, nomor HP-nya dan seterusnya. Ujung-ujungnya akhirnya perzinahan. Kan gitu, pelan-pelan yang tadinya awalnya mubah, melihat itu kan mubah.
boleh, tapi ujungnya ketika kita terus bergelut di dalam hal itu bisa jadi keharaman. Ya, yang tadinya kerudungnya panjang, model baru, dibisikin sama teman-teman, enggak apa-apa kamu teh panjang-panjang banget, kamu teh masih muda, ya Allah jangan tua kayak gitu deh, tua banget deh, diganti dikit, nah, pendek dikit, akhirnya pendek banget, akhirnya dibuka kerudungnya, ya jilbabnya, banyak kan ujiannya itu kan begitu pelan gitu, akhirnya awalnya dari yang mubah-mubah. Itu ya teman-teman, jadi menjauhi. Kalau dia senangnya bergelut di itu ya, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, itu ciri-ciri sudah mulai terasuki ya, penyakit ya, terkontaminasi virus dunia. Yang kedua, 4, kita merasa malas dan berat mengerjakan suatu ibadah. Nah, malas, berat itu urusan hati. Nah, teman-teman coba aja. Salat mas salat, coba sebelum salat gimana rasanya? Ya, tahajud tapi sebelum tahajud gimana rasanya? Ya, dan seterusnya. Itu yang teman-teman sangat subjektif yang bisa teman-teman rasakan di hati. Gimana ya? Berat tidak melaksanakan ketaatan, menutup aurat, meninggalkan riba, meninggalkan maksiat-maksiat yang lain ya. Nah, gimana hatinya? Atau termasuk beribadah, khususnya untuk ibadah, sholat, puasa ya. Nah, itu gimana? Hati kita. Silahkan dicek, dideteksi hatinya. Kalau sakit, istighfar, segera minum obat ya. Nah, yang berikutnya nomor 25. Kita tidak kuasa mengubah gaya hidup yang suka foya-foya walaupun kita tahu bahwa Allah tidak menyukai gaya tersebut. Berat yang biasanya mewah gitu ya. Yang biasanya 2 hari sekali manicure, apalagi Tani manicure, pedicure. Tiga kumaha sih saya juga nggak tahu ya. Gimana itu rasanya? Kenapa orang tuh sampai ketagihan gitu ya? Emang jadi sehalus selentik apa ya? Apa namanya itu? Jarinya. Apakah memang kalau udah halus, udah lentik itu nanti dipamerin terus kalau kita jalan terus gini gitu ya? Tanya apa kabar? Kan nggak juga gitu ya? Gitu nah. Bukan berarti nggak boleh ya, silahkan. Tapi maksudnya ketika akhirnya ada kondisi ekonomi kita sedang turun, jadinya depresi gitu ya, nggak bisa ke salon lagi. Aduh ini muka udah apa Tani misalnya ya, minyak udah mulai berpasir mukanya, bukan cuma berpasir ya, banyak ini misalnya ya, kerikil dan lain-lain. Nah, udah bingung, udah panik. Yang biasanya harus beli baju itu minimal di atas 1 juta gitu ya, sekarang nggak bisa beli ya, harusnya ke laundry nyuci sendiri ya. Dan kadang-kala untuk kalangan tertentu memang teman-teman yang sulit itu merubah gaya hidup ya, gaya hidup. Banyak kasus seperti itu, udah jatuh ekonominya, nggak bisa rubah gaya hidup, akhirnya jatuh ke maksiat ya, mungkin jadi PSK, mungkin jadi korupsi, jatuh ke riba karena nggak bisa gaya hidupnya diturunkan, berat, sulit gitu ya. Nah, na'udzubillah. Kemudian apa? Kita senang berkunjung ke negeri-negeri kufur. Senang gitu ya. Bahagia banget, bangga banget. Padahal di sana apa? Maksiat yang kita lihat gitu ya. Ada satu negeri kan, beberapa negeri yang kalau kita ke sana itu katanya sih, saya juga belum langsung sih, katanya dari orang yang pernah ke sana gitu ya. Itu kalau belum nikah itu kasihan. Kenapa gitu? Karena sepanjang jalan itu patung-patung telanjang, ya betul-betul patung-patung mirip manusia, tapi kondisinya memang tidak berpakaian, alat-alat yang sangat sensitifnya, ya itu gimana ada jalan-jalan gitu ya, termasuk yang di taman-taman kota itu, ya orang saling tumpuk laki perempuan itu, ya melakukan kemaksiatan ya udah biasa aja, gitu, di mobil dan lain-lain. Ya itulah kalau datang ke negeri-negeri kufur, belum kita lihat aurat di mana-mana gitu ya. Terus di sana itu yang halal juga tidak semudah di negeri kita sendiri gitu ya. Bukan berarti nggak boleh ke sana ya, tapi dilihat, diperhatikan. Kalau kita lebih senangnya ke sana, punya uang, yang mendingan kalau sering-seringnya ke umroh aja. Ini mah perasaan ya, berarti bukan nggak boleh. Ini perasaan kita tuh lebih kemana gitu. Ya. Karena kalau ke tempat-tempat begitu itu cenderungan hati jadi tambah lalai, tambah jatuh kepada Allah karena begitu melihat gemerlapnya dunia.
Kita aja coba, saya aja ngerasa nih kayak perjalanan pulang kampung nih kemarin. Kan saya lagi di kampung ya. Di jalan itu kan memang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Lihat HP pusing juga gitu. Mau apa? Tapi saya pribadi jujur gitu sering kok jadi perasaan jauh sama Allah gitu ya. Karena mungkin di jalan juga banyak yang dilihat gitu ya. Ya ini bagus pemandangannya. Kadang-kala ya kalau kita nggak connect ke Allah itu lihat pemandangan ya cukup senang lihat pemandangannya doang, tapi nggak connect ke Allah. Ya, apalagi kalau lihat yang gemerlap ya. Ini bagus, itu bagus ya. Itu lebih banyak kemungkinan ya bisa menjerumuskan kita jadi lalai, makin banyak lalai mengingat Allah. Guru saya pun pernah begitu ya. Beliau bikin tulisan, beliau waktu itu kalau nggak salah ke Dubai. Teman-teman kalau dengar Dubai gimana persepsinya? Ya. Kenapa ini kayaknya perasaan tuh hilang, kurang lebih si curhatan beliau, bukan curhatan ya, bikin tulisan bagus lah menurut saya itu. Kenapa gitu? Apa ada yang salah gitu ya? Kenapa saya sulit membaca pesan cinta Allah nih saat selama di Dubai? Ya. Kan pesan cinta itu sering bisa kita cari terus ya, pas lagi senang cari pesan cintanya ya Allah gitu ya, temukan Allah di situ. Ya, banyak pesan-pesan Allah untuk kita ya ketika dalam kesenangan, dalam kesulitan cari pesan cintanya. Nah, beliau itu merasa saat selama di sana itu kenapa gitu ya sulit menemukan pesan cinta Allah. Nah, ya ternyata itu intinya akhirnya belum mendapati gemerlapnya ini loh. Gitu. Ya, jadi tidak bikin hati kita tidak sensitif lagi, berkurang sensitivitasnya untuk mendekat kepada Allah, untuk bisa membaca pesan-pesan cinta dari Allah, untuk bisa menemukan Allah dalam kesenangan-kesenangan tadi. Ternyata lebih sulit. Ya. Itu ya, teman-teman. Berapa poin? 3 poin aja ya. Atau satu lagi deh. Kita diberi nasihat tentang bahaya memakan harta riba. Akan tetapi kita beralasan bahwa beginilah satu-satunya cara agar tetap bertahan di tengah kesulitan ekonomi. Ya. Nggak ada cara lain. Mungkin tidak hanya riba, untuk hal yang haram lagi. Ada nih bisikan setan yang ini selalu suka diucapkan oleh setan-setan lainnya di kalangan manusia. Apa katanya? Sekarang itu yang haram aja susah. Cari itu ya. Cari apa? Cari kerja yang haram aja susah. Banyak saingannya. Apalagi yang halal. Nah itu ya. Jadi itu akhirnya jadi pembenaran bagi orang-orang tertentu untuk melakukan keharaman-keharaman. Dalam hal ini khususan tadi ya, adalah mencari rezeki di jalan yang haram. Pembenaran. Kalau nggak gini, nanti nggak sekolah. Emang sekolah wajib? Yang wajib itu bukan sekolah, wajib itu mendapatkan ilmu. Nanti kalau nggak gini nggak bisa berobat. Emang berobat wajib? Enggak, berobat itu cuma jatuhnya sampai di sunnah aja. Emang berobat harus dengan cara itu? Kan bisa dengan cara yang lain. Dan seterusnya. Ya. Intinya, pahitnya teman-teman, lebih baik mati daripada riba. Karena kalau sudah riba, sudah haram, ya itu nanti Allah langsung, kita berhadapan sama Allah langsung, kita diperangi, kita dimurkai sama Allah. Gimana? Ya. Banyak bertobat, banyak beristighfar, bersungguh-sungguh berusaha untuk segera keluar ya, dari kubangan maksiat tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Teh Yani kita bahas tanya jawab. Ya, alhamdulillah. Tadi ada penambahan 3 poin ya. Jadi totalnya berapa? 26. Dapat reward lagi. Ya. Alhamdulillah. Teh Yani insyaallah nanti dapat paket umrah gratis. Amin. Dari Allah ya. Amin. Jangan lupa saya diajak. Siap. Ya, mangga teman-teman. Ada pertanyaan di ruang chat. Assalamualaikum Bu Ustazah. Izin saya mau bertanya, jika ada orang yang membuat kita kesal karena perkaranya kepada kita, apa yang harus kita sikapi? Membuat kesal, perkataan. Oh, pantesan. Kalau yang baca yang benar coba. Dulu lulus SD enggak? Maaf ya. Kasih kopi nih. Iya, orang jauh ya. Gimana? Karena perkataannya ya. Mungkin membuat kesal. Nah, teman-teman ya. Ini bisa jadi yang salah itu bukan orangnya, bisa jadi kita ya. Pokoknya teman-teman
pembahasan saya membahas apapun, tolong teman-teman fokusnya itu sama diri kita sendiri, jangan sama orang lain, ya. Kalau ada orang bikin salah sama kita, fokusnya sama kita, jangan sama orangnya, ya. Gini, bisa jadi perkataan tersebut biasa aja, kitanya aja yang hatinya sakit misalnya, ya. Jadi baper dengar perkataan begitu. Kayak saya Teani suka bercanda ke saya, Teani bercanda apa? Macam-macam nih, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Nah, saya mah ketawa aja digituin gitu ya. Tapi ada orang yang saya gituin, ya, marah banget. Emang aku setan ya, itu begitu. Gitu ya. Nah, berarti kan ya tergantung gitu ya. Nah, tapi ini keterlaluan kok Bu, kalimat-kalimat dia itu, ya orang umum juga kalau digituin tuh pasti marah, oke gitu ya. Ya, dia salah, ya. Orangnya salah. Tapi kita lebih salah lagi kalau kita menyalahkan orang tersebut, ya. Artinya begini, ya. Kalau kembali kepada hakikat kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah, gitu ya. Tadi saya bilang, Allah itu akan mudahkan jalan kita untuk beribadah tadi. Kadang-kala apa? Allah kasih ujian, yaitu tadi untuk dimudahkan beribadah. Ya. Ujiannya apa? Allah kasih wajah misalnya ya, mancung, kayak Petruk enggak, itu terlalu mancung kali ya. Saya mancung, tinggi, putih, ya, dan lain-lain. Pokoknya ternyata apa? Dia pakai di jalan maksiat. Jadilah dia foto model porno misalnya dan seterusnya. Nah itu kan ujian. Kadang-kadang ujiannya apa? Allah hadirkan orang-orang tertentu, ya, untuk menyakiti kita. Kita merasa tersakiti dengan hadirnya orang tersebut. Itu juga ujian. Ya. Kadang karena perbuatannya, kadang karena ucapannya, kita tersakiti. Nah, tapi itu caranya Allah untuk memudahkan kita beribadah. Ya. Ketika merasa tersakiti tadi, lagi memudahkan untuk apa? Bersabar. Dimudahkan untuk apa? Memaafkan. Lagi diajak praktek. Walaupun memang ya dalam kondisi tertentu mungkin jatuh bangun ya, sulit ya Masya Allah gitu ya. Tapi nggak ada yang sulit kalau Allah sudah menolong kita. Nah, jadi abaikan orangnya, kita fokus perbaiki diri kita. Gimana caranya pas orang lagi ngomong nyelekit lagi, kitanya udah bisa senyum. Kan gitu caranya ya. Emang nyuruh orang itu diam, jangan ngomong nyelekit, mudah. Itu sulit. Yang paling mudah itu adalah merubah diri kita. Ya, jadi ingat aja kalau memang itu betul-betul kata-kata yang menyakitkan, ya apapun musibahnya itu adalah penghapusan dosa dari Allah. Ya Allah, lagi dihapusin dosa, alhamdulillah dihapusinnya cuma diomongin begitu. Coba dihapusnya di neraka. Ibu-ibu pilih mana? Nggak pilih dua-duanya sih, gitu ya. Tapi mending mana? Ya mending dibandingkan siksaan neraka. Allah lagi hapus dosa-dosa kita, ya. Begitu. Jadi berbahagialah Allah hadirkan orang tersebut karena dengan cara itu Allah menghapus dosa kita, ya. Itu tanda sayangnya Allah. Coba kita hidupnya tenang-tenang aja, orangnya semua baik sama kita, harta berlimpah terus, ya. Nah, tadi kemungkinannya kita jadi malah kufur nikmat, susah dekat sama Allah. Ya, kita mau masuk surga dengan cara apa dong? Dengan sholat kita belum tentu diterima, dengan zikir kita juga belum tentu diterima. Bisa jadi diterimanya ketika bersabar mendengarkan orang-orang yang tadi bicaranya nggak baik. Ya, kalau kita terus baper-baperan terus ya dengerin perkataan orang yang kurang baik, nah hati-hati. Pada saat itu bisa jadi ucapan orang menjadi ilah kita, ya, menjadi sumber kebahagiaan kita. Ilah itu ya, definisi ilah itu salah satunya artinya adalah kebahagiaan, sumber kebahagiaan. Ya, saya bahagia kalau dia ngomongnya baik. Saya sedih, perih, pedih, kecewa, sakit hati kalau dia ngomongnya nggak baik. Nah, itu kan berarti ucapan orang. Ya, perilaku kita masih diatur orang lain, ucapan orang. Harusnya perilaku kita diatur sama Allah. Kita tetap baik, walaupun orang itu bicaranya tidak baik. Karena baik itu disuruh Allah. Kalau kita baik, pas orang itu baik, bicaranya wajar. Oh, dia baik kok. Ya, pas dia bicaranya nggak baik, coba. Itu ujian. Kita tetap bisa baik nggak? Ya ujian dari Allah. Kamu tetap taat sama syariat enggak? Kamu tetap berusaha menjadi hamba yang solih enggak? Solihah enggak? Ketika dikasih orang yang bicaranya kurang baik tadi. Ya, wallahu a'lam. Tani mangga. Mangga dilanjut pertanyaan berikutnya.
Mudah-mudahan nggak puas yang nanya ya, jadi nanti belajar lagi. Jadi pengen ngadain MSH lagi ya, Bu Dewi? Pengen, ya ada yang ngisi Tayani. Nih pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum, Afwan Ustazah. Apa yang harus saya lakukan? Saya berbuat salah sudah berulang kali meminta maaf, walaupun sudah dimaafkan, tapi di hatinya masih ada rasa kecewa. Saya takut Allah membalas saya karena dia bilang doa orang terzolimi diijabah. Udah minta maaf tapi orangnya nggak mau maafin. Minta maaf lagi. Sudah. Maaf terus. Nah, ya. Gini. Minta maaf itu ya. Kadang-kala kita nggak bisa bilang juga ya udah kan yang penting kan udah minta maaf. Nah, kadang-kala memang kesalahan kita mungkin anggapnya kesalahan kita nggak besar, tapi kok orang itu punya sakit hati banget ya sama kita gitu. Nah, dalam hal ini jangan buat kita ya, jangan salahin orangnya. Ya. Kalau tadi pertanyaan pertama kan kita yang jadi seolah objek penderitanya gitu ya. Orang ngomong jelek sama saya, kita yang tersakiti. Berarti dalam hal itu kita yang PR-nya adalah memaafkan. Bagaimana kalau kita yang menyakiti? Nah, kita sebagai subjek nih, kita yang menyakiti orang. Nah, kalau kita sebagai subjek yang pernah menyakiti, kita harus berusaha. Ya, gimana orang itu supaya hilang lukanya, sembuhin lukanya ya. Ibarat ya luka di badan aja deh gitu ya. Kalau cuma kena silet dikit, ya mungkin pakai apa Teni? Hansaplas, betadine. Nah, jangan pakai garam ya, apalagi cuka. Nah, jangan. Jeruk pipis apa lagi? Ya. Nah, jangan. Mungkin ya 2 hari 3 hari udah sembuh. Nah, tapi kalau lukanya itu dibacok, kena golok gitu ya, itu kan butuhnya berapa lama? Ya, kalau mungkin perlu dijahit, perlu apa kan begitu ya, sampai lukanya sembuh. Nah, itu teman-teman kita tuh nggak tahu sedalam apa orang yang kita lukai tersebut. Lukanya itu sedalam apa kita nggak tahu. Kalau dia memang akhirnya belum ridho, berarti dalam banget tuh buat dia ya. Jangan salahin, jangan gini juga. Ih, kamu mah gitu banget sih gitu ya, Tani. Jangan gitu-gitu amat. Aku kan itu cuma ngomongin bercanda gitu ya. Dalam banget sih misalnya. Ya nggak usah nyalahin orangnya juga kan, tiap orang berbeda gitu ya namanya latar belakangnya. Mungkin dia sebetulnya memang lagi punya luka juga, kita ngelukain lagi jadi dalam lagi tuh lukanya gitu. Yang kemarin aja belum kering sama orang tuh ya, kita lukain lagi lukanya. Nah kan jadi memang dalam rasanya gitu. Tugas kita minta maaf dengan berbagai cara ya, kadang-kala ya, apalagi tidak hanya cukup ucapan ya, kita cari banyak syariat itu sebetulnya ya, yang untuk bisa melembutkan hati orang lain, mendekatkan antara satu dengan lainnya, saling memberikan salam, titip salam, ya. Mendoakan, itu akan menumbuhkan perasaan cinta. Ya. Doakan di depannya. Emang doa yang terbagus itu kan doa yang tidak diketahui orangnya. Tapi kalau untuk mendekatkan hati dengan orang tersebut, silakan doakan, yang kirim doa. Makasih, alhamdulillah Teteh mau mendengarkan saya gitu ya, mudah-mudahan Teteh diberkahkan hidupnya dan seterusnya. Atau apalah gitu ya. Teh, besok si Ade mau itu ya kuliah, mau ujian, didoain ya Teh, mudah-mudahan dimudahkan. Nah, nggak apa-apa. Mungkin orangnya apaan sih, lu biasa juga nggak gitu sama gue ya. Nggak apa-apa, kirim aja. Yang kita coba aja. Kemudian apa yang bisa mendekatkan hati itu? Tahaddu ya. Memberikan hadiah, sering berbagi hadiah. Akan memunculkan cinta. Walaupun mungkin awalnya ditolak apa-apa, kasih hadiah, sering kasih hadiah. Ya. Itulah intinya ya, kasih perhatian, dia berbagai cara. Kadang-kala mungkin undang ke rumah kita, ajak ya, supaya netral lagi. Buktikan kalau kita tuh memang nyesel, kita berubah, kita tidak akan melakukan perbuatan yang sama dia. Nah, yang pertama kita ditemani sama Allah, minta Allah yang ya Allah kasih inspirasi dong, ya Allah kasih petunjuk gimana caranya supaya hati kami dekat lagi, supaya dia memaafkan. Nah, minta terutama itu yang awal ya kepada Allah. Lalu apa? Titipkan hatinya. Titipkan hati siapa? Hati kita, biar kitanya bersabar. Kitanya juga nggak kecewa-kecewa lagi walaupun dia belum memaafkan. Terus siapa yang dititipkan? Hati orang tersebut. Lembutkan ya Allah, bukakan hatinya agar dia mau memaafkan. Begitu ya teman-teman, pokoknya libatkan Allah. Kalau belum berhasil terus, coba. Maju terus, pantang mundur. Wow, keren.
Ya. Allahu Akbar. Masih ada pertanyaannya? Allahu a'lam ya. Masih ada. Ya, begitu ya Bu Erna Herawati. Alhamdulillah ini ada dari Ummu Alfara. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana menata hati untuk benar-benar yakin akan pertolongan Allah ketika sedang diuji musibah sakit yang berat? Harus dirawat yang membutuhkan biaya banyak, sedangkan dana kita tidak mencukupi. Bagaimana caranya? Minta sama Allah, itu yang pertama. Ya. Minta Allah, kuatkan jiwa kita, kuatkan hati kita. Tadi saya bilang bahwa bisa jadi penyakit itu nggak sembuh sampai pun kita meninggal. Tapi yang kita butuhkan itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan hati. Butuh biaya. Kan tidak wajib berobat itu, saya bilang tadi ya. Dan tujuan teman-teman berobat untuk apa? Kalau semata-mata tujuannya pengen sembuh, nanti kecewa ketika tidak sembuh. Nanti lelah berobat, kok nggak sembuh-sembuh. Ya, akhirnya dia panik, kalap, harus jual rumah, jual ini, jual itu demi kesembuhan. Nah, jangan jadikan tujuan kesembuhan itu. Kesembuhan itu jadikanlah sebagai harapan saja, ya. Karena bisa kesembuhan itu bonus, ya bisa dikasih, bisa tidak. Tujuan kita berobat apa? Melaksanakan perintah Allah, karena itu disunahkan. Saya berobat ya Allah, karena itu perintah Engkau. Jadi kalau berobatnya semata-mata pengen sembuh, nanti nggak dapat pahala. Ya udah keluar uang banyak, nggak dapat pahala, karena tujuannya bukan ridho Allah, tapi pengen sembuh. Sayang, ya udah harta dikeluarkan sebanyak sedemikian rupa. Sudah tenaga dikeluarkan sedemikian rupa, nggak dihitung sebagai pahala. Pertama, pokoknya luruskan dulu niat kita itu berobat untuk apa? Bukan untuk sembuh, tapi mencari perhatian Allah, mencari ridhonya Allah, ya. Karena itu perintah Allah, walaupun bentuknya sunnah tadi ya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, terus apa? Mungkin kita kurang membaca pesan cintanya. Kenapa belum sembuh-sembuh? Ya, kenapa belum dimudahkan? Kalaupun memang harus berobat, udah belum minta sama Allah, minta petunjuk. Ya Allah, berobat kemana? Ya, yang obat yang terbaik untuk saya, yang paling cocok. Nah, itu minta petunjuk dulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau melaksanakan perintah-Mu ya, untuk berobat. Tolong ya Allah, beri petunjuk kemana berobatnya. Dengan obat yang mana? Ya, itu teman-teman. Yang penting libatkan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dan bagaimana caranya supaya kita tenang menghadapi semua? Cara setiap orang itu pasti berbeda. Ya, saya mungkin tidak bisa menyampaikan detail caranya karena sangat subjektif juga. Saya menyampaikan hanya secara umum saja. Ya. Tadi ya, pertama coba dulu baca pesan cintanya. Kenapa saya sakit? Apa penyebab saya sakit? Ya, bisa jadi karena perilaku negatif kita di masa lalu, ya makanannya. Udah tobat dulu belum? Ya, mungkin kita tidak menjaga halalnya, thayyibnya. Pada itu perintah Allah. Nah, tobat dulu. Yang penting itu. Ya, ketika ada masalah dulu, ya kemarin juga ada yang bertanya, ya, ini saya harus bagaimana? Saya terdiagnosa sakit. Jangan fokus cari obat, jangan fokus berobatnya. Fokus dulu baca pesan cinta. Saya bilang. Ya, karena PR-nya itu menyelesaikan pesan cinta, bukan menyembuhkan penyakitnya. PR-nya dari Allah tuh begitu. Apa pesannya? Karena masalah itu seperti soal, ya. Soal itu harus dibaca dulu, jangan langsung dikerjakan. Karena pasti salah apa Teni? Salah jawab. Ya, salah jawabnya pasti. Kalau nggak dibaca dulu soalnya. Nah, dalam semua masalah kita, PR pertama itu adalah pesan cinta dari Allah apa? Ya, tadi kalau ternyata pesannya itu, oh saya makanannya salah nih, perilakunya. Banyak nggak halal, nggak tahu. Nah, berarti apa? Beresin tuh supaya halal makanannya. Ya. Oh, berarti berhenti nih ribanya. Bukan langsung cari pengobatan, bukan. Urusin dulu nih, hentikan ribanya. Nah, fokus di situ, bukan fokus berobat. Maksudnya berobat ya berobat sambil jalan, ya. Tapi bukan fokusnya ke sana gitu. Fokus ini, selesaiin ribanya. Fokus rubah makanannya. Jadi thayyib. Jadi halal. Yang diminum pun begitu. Jadi halal. Nah, kemudian apa? Fokusnya tobat. Sungguh-sungguh tobat kepada Allah, menangis. Ya.
Atau bisa jadi karena emosi negatif yang sedang kita rawat selama ini, ya teman-teman. Kalau ngerawat tanaman, indah ya Teh Yani, berbunga. Indah banget. Makin banyak bisa dijual, dapat uang tuh gitu. Kalau ngerawat emosi negatif, yang jadi apa? Penyakit, ya. Coba cari, ya penyakitnya itu kemungkinan besar terhantar akibat emosi apa. Nah PR-nya apa? PR-nya menyelesaikan emosinya, bukan nyembuhin penyakitnya itu sendiri. Selesaikan emosinya, bersihin hatinya dari kotoran-kotoran ini. Itu PR dari Allah. Ya, jangan salah fokus. Ya, nyelesain emosi butuh jual rumah nggak? Nggak, saya kira. Ya, kita tinggal cari cara nih, bagaimana ya mungkin dengan ruqyah. Kalau ikut self healing ya teman-teman yang belum ikutan ya silahkan bisa nyimak videonya karena belum ada agenda lagi kapan ngadain ya Teh Yani ya. Minta doanya nanti dimudahkan. Kan Teh Yani yang mau ngisi ya. Nah gitu. Begitu ya teman-teman, jadinya fokusnya itu menyelesaikan pesan-pesan dari Allah itu. Insya Allah kesembuhan itu biar urusan Allah aja. Ya. Allah yang akan sembuhkan kita dengan caranya. Bahkan di sini tuh betul-betul tadi ya, tadi di dalam di dalam surat apa teman-teman? Sesungguhnya ya hati orang beriman itu apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatu ya. Di ayat yang terakhirnya itu dan hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Nah dalam hal ini teman-teman perlu tawakal juga. Ya. Jadi dalam sakit kita itu ujiannya apa? Baca pesan cinta. Kemudian selesaikan pesan tadi. Ya, PR dari pesan tadi selesaikan. Kemudian apa? Ikhlas menghadapi ketetapan Allah tadi. Ikhlas menghadapi sakitnya. Berarti itu juga kan butuh PR untuk ikhlas. Kemudian apa? Bersabar. Itu juga PR. Ya. Sabar apa? Sabar menjalani sakitnya. Sabar dalam berobatnya, ya. Sabar itu berarti kan akhirnya tidak kalah tadi, ya. Semua dijual, ini jatuh ke riba lagi gitu ya demi berobat. Nah itu kan jadinya nggak berhasil baca pesan cinta. Mungkin pesan cintanya karena makanan-makanan kita haram sebelumnya, harta kita haram gitu ya, malah sekarang demi kesembuhan kita kena riba. Misalnya ya, kan banyak yang seperti itu. Itu namanya kita sedang menceburkan diri untuk diremedial sama Allah. Ya, remedial. Jadi nggak sembuh-sembuh malah sakitnya gitu ya. Karena sumber utama kalau hadirkan sakit itu ternyata karena kita dari riba. Mana jatuh ke riba lagi ya, siap-siap aja sakitnya tambah komplikasi dan seterusnya. Nah, biasanya begitu ya teman-teman, wallahu a'lam. Walaupun ya tidak semua sakit itu akibat dosa. Enggak ya. Jadi gini, kenapa Allah timbangkan? Jadi bukan sebab akibat ya. Kalau punya dosa pasti sakit. Kalau sakit pasti punya dosa. Itu tidak berkaitan gitu ya. Maksudnya bukan hubungan sebab akibat yang sesuatu yang kepastian. Punya dosa pasti sakit. Yang sakit pasti punya dosa. Nah itu bukan kepastian seperti itu. Nggak bisa bolak-balik. Tapi ketika kita sakit, ya kita dicontohkan banyak muhasabah. Ya kira-kira mungkin akibat dosa apa? Kan begitu. Kan Allah lagi hapuskan dosa-dosa kita ketika sakit. Oh berarti saya memang banyak dosa. Alhamdulillah deh sakit ya. Makin berat sakitnya mungkin karena makin besar, begitu besarnya dosa-dosa kita di hadapan Allah. Nah itu kan untuk mengevaluasi muhasabah kan seperti itu. Besar banget dosa kita. Ya riba, sekali makan aja ya itu kan diperangi Allah. Apalagi makan ribanya mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Nah gimana? Sakit yang begitu kita rasakan begitu pedih itu teman-teman, nggak ada tandingannya ya. Kalau kesakitannya itu dosa-dosa kita itu dicucinya di jahanam. Na'udzubillah. Maka syukuri ya Allah, alhamdulillah. Udah bersyukur belum sama sakitnya? Nah, mungkin itu juga yang kurang. Ya, itu PR-nya. Selama ini sibuk berobat tapi mensyukuri sakitnya enggak. Bersyukur tuh bersyukur seperti kita dapat uang 1 triliun. Teh Yani kalau dapat uang 1 triliun gimana bersyukurnya? Teman-teman ekspresi wajahnya gimana? Nah, teman-teman, sakit itu bukan uang 1 triliun, tapi Allah hapuskan dosa. Coba gimana? Ya, mending dikasih 1 triliun, mending dihapus dosa. Mending dua-duanya. Ya, mending hapus dosa. 1 triliun bisa jadi kita malah jadi maksiat lagi habis dapat uang sebanyak itu. Makin jauh susah lagi bangun malamnya. Tapi dihapuskan dosa. Ya Allah, indah sekali. Harusnya bahagia gitu ya dikasih sakit. Jadi memang PR-PR kita itu menghadapi ujian kehidupan memang banyak.
Dalam kondisi sakit pun tadi banyak ya PR-PR-nya. Bersabar, tetap bersyukur, mensyukuri sakitnya ya. Kemudian luruskan niatnya semata-mata hanya memang cari ridhonya Allah. Ya, jujur deh, benar kita itu berobat cari ridho Allah atau cari kesembuhan? Jujur aja. Ya. Kesembuhan harapan aja, jangan jadi tujuan. Tawakal. Nah, kemudian PR-nya apa? Bertawakal kepada Allah. Tawakal nggak kita? Atas semua ikhtiar yang sudah kita lakukan, kita berpasrah. Kalau kita ngotot, kenapa nggak sembuh? Kenapa nggak sembuh? Terus aja kita ngotot begitu, itu emosi baru. Emosi negatif itu, ngotot itu ya. Saking pengennya sembuh gitu ya. Stres. Nah, jadi orang sakit tuh stres. Stresnya kenapa mikirin kok nggak sembuh-sembuh? Ya. Ini uang dari mana lagi buat berobat misalnya? Kan makin stres. Dah, kita nggak butuh uang, kita nggak butuh obat, kita cuma butuh Allah. Nah, itu hadirkan juga. Banyak ya PR-nya ya ketika sakit itu. Ternyata ya harus ikhlas, sabar, syukur, ya tawakal. Itu PR-nya. Itu PR dari ujiannya. Bukan sembuhnya PR itu. Sembuh haknya Allah. Bisa dikasih, bisa enggak. Coba bayangkan, sembuh nggak dikasih, tapi kita juga nggak sukses. Nggak sukses ikhlas, nggak sukses sabar, nggak sukses syukur, nggak sukses tawakal. Nah, gimana? Ruginya berlipat-lipat. Jadi menurut saya sekarang fokus aja ya, siapapun yang sedang sakit, fokusnya baca pesan cinta, fokusnya berusaha bersyukur, bersabar, ikhlas, tawakal. Nah, fokusnya itu meluruskan niat dalam ikhtiar. Nah, itu fokusnya ke situ. Membersihkan harta kita supaya nggak remedial, itu fokusnya ketika kita sakit ya, bukan fokus sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah jam 7 ya. Pas. Ya, teman-teman, mohon maaf lahir batin, pasti saya kira ya pasti banyak salahnya, dan silakan teman-teman yang mau ngejapri saya, mau meluruskan kesalahan saya tunggu ya. Dan saya minta maaf nih di forum ini kalau ada yang japri saya sampai saat ini belum saya respon, mohon bersabar ya. Minta doanya semoga saya dimudahkan oleh Allah untuk membalas japrian teman-teman satu persatu ya. Enggak Teh Yani. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair ya Bu Dewi. Insyaallah ini sudah pukul 7. Masih banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nanti insya Allah akan dilanjut dijawab minggu depan ya, insya Allah Bu Dewi. Sebentar, bentar Bu Dewi. Saya buka link Zoom sebentar dulu ya. Buka sentuhnya lagi ya. Ya bentar. Gak usah nangis, biasa aja. Ya teman-teman yang besok mau ketemu saya lagi boleh gabung di acara yang diadakan oleh Universitas Malang ya. Silakan gabung. Insya Allah kita akan bahas akidah ya. Ada pembicara-pembicara lainnya juga. Ada di grup ya. Sudah di-share ya iklannya. Bisa scroll lagi ke atas. Memang ada infak, tapi insya Allah infaknya nggak terlalu memberatkan ya. Bagi umum ya. Kecuali mahasiswa ya sekitar 15.000 aja ya infaknya. Silakan hubungi aja nanti panitia setempat di itunya ya. Di flyernya ada, di iklannya itu ada nomor panitianya. Mangga Teh Yani, ya, udah selesai? Udah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa sudah di penghujung acara. Insya Allah nanti pertanyaan yang belum sempat terjawab akan dibahas di minggu depan. Selamat bergabung kembali untuk yang bertanya ya. Baik teman-teman, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.